Perkenalkan, saya Syarul Agus Rismanida Putra, NIM D1A 021298. Perkenalkan, nama saya Rifki Febrian, NIM D1A 021274. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Hukum Acara MK, dan video ini akan kami upload di YouTube masing-masing, dan konsep daripada video kami ini adalah video collab. Jadi video ini akan ada di YouTube Rifki dan YouTube saya. Saya tadi sempat baca-baca mengenai konteks dari parlemen. Tapi di Amerika, ternyata Amerika itu punya parlemen. Nah, yang ingin saya pertanyakan atau yang menjadi tanda tanya saya itu, apakah di Indonesia itu dia punya parlemen, dan jika iya, dia itu lebih merujuk pada mana, MPR atau DPR? Kalau untuk menjawab pertanyaan itu sih lebih baik kita mengetahui dulu apa definisi daripada parlemen itu. Kalau yang saya baca dalam sistem demokrasi modern, bahwasan parlemen itu adalah badan yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dan bertugas untuk membentuk suatu undang-undang serta mengawasi pemerintahan. Kalau merujuk pada definisi tersebut, maka menurut saya parlemen itu lebih identik dengan DPR. Kenapa saya menyatakan demikian? Kalau kita lihat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, hal itu identik dengan definisi tadi, bahwasan parlemen dipilih oleh rakyat kan. Kemudian dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas untuk membentuk suatu undang-undang. Hal itu juga identik dong dengan definisi yang tadi saya sebutkan. Kemudian dalam pasal 20 ayat 3 mengatakan bahwa DPR memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi daripada masyarakat. Hal itu juga identik dengan definisi tadi. Jadi kalau saya simpulkan, yang lebih identik dengan sistem parlemen maka DPR. Kalau dibandingkan dengan MPR ya, maka yang lebih identik menurut saya DPR gitu. Ya, saya juga sepertinya sepakat dengan pendapat Anda. Karena saya juga sempat bertanya tadi mengenai definisi dari parlemen itu. Misalnya secara bahasa, parlemen juga berasal dari bahasa Prancis, parle. Ya, parle yang artinya tempat atau orang-orang yang bakal mewakili aspirasi atau suara dari rakyat gitu. Sehingga saya di situ saya sepertinya sepakat dengan Anda, di mana parlemen di Indonesia itu lebih merujuk kepada DPR ketimbang MPR. Jika kita melihat pada fungsi-fungsi dari DPR tadi, tugas-tugas DPR kan, yang lebih condong untuk memenuhi definisi dari parlemen itu. Tapi yang membuat saya bingung di sini tuh bentuk daripada pertanggungjawaban presiden. Kalau kita lihat dalam undang-undang kan atau dalam peraturan lain, bentuk dari pertanggungjawaban presiden itu tidak diatur secara rinci dan jelas, sehingga bisa jadi ada penafsiran-penafsiran yang rancu gitu kan. Apalagi bentuk pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Itu menurutmu bagaimana sih bentuk pertanggungjawaban tersebut? Kalau menurut saya sendiri, ya opini pribadi saya, kita perlu melihat dari konteks pasal 7A ayat 1. Memang secara eksplisit atau secara tertulis nggak ada di pasal manapun di Undang-Undang Dasar yang menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban dari presiden itu. Tapi jika kita melihat dari pasal 7A ayat 1, itu mungkin bisa memberikan kita sedikit insight mengenai bentuk pertanggungjawaban presiden itu pada MPR. Misalnya jika kita lihat bunyi dari pasal 7A ayat 1 itu dikatakan bahwa MPR mempunyai kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan bentuk pelanggaran pidana berat. Pidana beratnya seperti apa? Misalnya seperti korupsi, penyuapan, ataupun bentuk pengkhianatan terhadap negara. Sehingga sebagai konsekuensi dari perbuatannya tersebut, ia bakal diberhentikan oleh MPR tadi. Nah, saya rasa ini merupakan bentuk pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Karena apabila presiden tadi melakukan tindak pelanggaran, maka ia harus mempertanggungjawabkannya kepada siapa? Menurut pasal 7A ayat 1 itu kepada MPR. Tapi yang saya baca dalam pasal 6A itu tidak sejalan gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Bunyi dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwasan presiden dan wakil presiden dipilih secara bersamaan oleh rakyat. Kalau saya tafsirkan dari pasal itu, maka pertanggungjawaban presiden seharusnya kepada rakyat gitu, bukan ke MPR. Anggap saja gini, presiden dipilih oleh rakyat. Kenapa dalam pemberhentian harus ke MPR? Kenapa tidak ke rakyat saja gitu loh? Ya, jika kita melihat itu misalnya pasal 6A. Pasal 6A merupakan bentuk amandemen
dari pasal terdahulu. Iya, amandemen ketiga. Iya, amandemen ketiga, soalnya bunyinya terdahulu yaitu presiden diangkat oleh majelis dan bertanggung jawab pada majelis. Kemudian di amandemennya presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung gitu. Nah, secara langsung. Nah, jadi kalau kita tafsirkan pasti ia bertanggung jawab pada rakyat dong, apalagi pada MPR. Nah, ini kita tidak hanya melihat pada pasal-pasal yang tertera dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita juga melihat pada bagaimana bentuk dari demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Jika kita lihat dan cermati, demokrasi di Indonesia itu merupakan bentuknya itu atau sistem yang berlaku yaitu bersifat langsung dan mewakili. Langsungnya ialah pada konteks di mana para pemimpin itu, misalnya presiden dan kepala daerah serta parlemen tadi, yakni DPR, itu dipilih langsung oleh rakyat gitu melalui pemilu. Sedangkan pada konteks mewakilinya yaitu kita tahu bahwa parlemen tadi yang salah satu tugas atau fungsinya adalah mewakili aspirasi dari masyarakat, sehingga di situ sistem demokrasi kita langsung mewakili, karena ketika masyarakat punya aspirasinya itu diwakili oleh parlemen tadi.